Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 765. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dilebur oleh Qin-Chen, lalu diubah menjadi sumber petapa surgawi yang paling murni. 10.000 hukum suci surgawi diekstraksi secara paksa oleh Qin-Chen. Seluruh orang Shao Chengping itu nampak lemah, wajahnya pucat dan kekuatannya hilang. Seluruh tubuhnya seperti bola kempis yang menyusut dalam sekejap dan tidak bisa bergerak. Mengekstraksi 10.000 hukum suci surgawi sama dengan membunuh setengah dari hidupnya. Dan tidak peduli berapa banyak dia memperbaiki rantai di masa depan, dia tidak akan dapat mengembalikannya. Bahkan jika obat mujarab ditelan, tidak akan membantu. Di masa depan, dia hanya akan bisa menjadi murid biasa di Tianzhuo. Iblis, orang ini adalah iblis. Kapan orang aneh seperti itu muncul di divisi seni bela diri kita? Pelanggaran hukum, terlalu melanggar hukum. Ketika murid-murid yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut, sehingga seluruh tubuh mereka berdiri, dan ada ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Tembakan Qin-Chen terlalu keras, mereka hanya ingin menekan Qin-Chen dan memberinya pelajaran. Tetapi tanpa diduga, Qin-Chen secara langsung mengekstraksi 10.000 hukum suci surgawi dari saudara Shao Chengqing. Begitu hukum suci surgawi ini hilang, saudara Shao Chengqing hampir menjadi orang yang tidak berguna. Dalam kepanikan, bawahan Murong Tian dan bawahan Pu Jixi nampak panik, tidak berani menghadapi Qin-Chen dan berbalik untuk melarikan diri. "Kalian, apakah kalian masih ingin lari?" kata Qin-Chen seraya melempar Shao Chengqing. Qin-Chen kemudian memandang murid-murid lain dengan seringai, dan cahaya redup menerobos matanya. Boom! Seketika seluruh ruang gunung 9 matahari tampaknya membeku dalam sekejap. Semua orang di penjara di sini tidak dapat bergerak. Kekuatan Yuan Suci di dalam tubuh tampaknya membeku dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Kenapa orang ini begitu galak? Ini terlalu kuat. Pengetahuan spasial macam apa ini? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Tidak, apakah ini penjahat yang terlalu kuat? Saudara Shao Chengqing sekarang telah dihapuskan, dan 10.000 hukum suci surgawi telah hilang secara langsung. Jika kita sama dengan saudara Shao Chengqing, saya khawatir kita akan kehilangan status kita di masa depan. Putra suci Murong Tian, ambil tindakan cepat dan selamatkan kami. Tuan Putra suci Pu Jixi, tolong selamatkan kami. Murid yang tersisa meraung ngeri dan ingin pergi dari sini. Tetapi mereka menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka terbang, mereka tidak dapat terbang keluar dari sini. Kekosongan di penjara dan mereka seperti lalat yang terpenjara di dunia ini. Mau lari, itu tidak mungkin. Orang yang berani menyinggungku harus memiliki kesadaran ini. Dan membiarkan Anda melarikan diri seperti ini, bagaimana saya bisa berdiri di masa depan? Jangan bilang itu kamu. Bahkan jika Murong Tian dan Pu Jixi datang, mereka tidak akan bisa lepas dari tanggung jawabku, kata Qin-Chen. Dia berdiri di gunung 9 matahari dengan rambut berterbangan. Melihat sekelompok murid yang berteriak ngeri, seolah-olah menonton sekelompok lalat. Mati semua untukku. Di dalam tubuh tiba-tiba, sebuah segel dilepaskan. Segel itu menyapu dan langsung jatuh kepada murid-murid itu. Tiba-tiba jeritan tak berujung bergema. Di dalam tubuh murid-murid itu, hukum suci surgawi diekstraksi. Setiap orang adalah 10.000, tidak lebih, tidak kurang, semuanya dihabisi dalam sekejap. Apa? Murid-murid ini berteriak dengan getir, tetapi Qin-Chen tetap acuh tak acuh. Putra suci Murong Tian, cepat datang untuk menyelamatkan kami. Putra suci Pu Jixi, tolong datang juga selamatkan kami. Murid-murid ini yang memamerkan kekuatan mereka sebelumnya, sekarang melolong seperti babi. Mereka dipenjara oleh kekuatan Qin-Chen, tidak dapat bergerak sama sekali. Dan seluruh tubuh hukum suci surgawi dipompa seperti air mengalir. Di tengah hidup berlalu, sekarat, semua mengaum dengan panik.
Qin menus dingin. Di telapak tangannya dia melelehkan prinsip suci surgawi dari banyak murid-murid ini, membentuk 4 kelompok pancaran cahaya hukum, meledak dengan aura yang mengejutkan. Qingling, Qin Tinting, Wan Shui, kalian bertiga hanya berjarak 1 langkah dari ranah suci surgawi. Biarkan saya membantu Anda, kata Qin seraya mendesak teknik perbaikan langit untuk menyempurnakan hukum suci surgawi ini, dan kemudian langsung melepaskannya. Tiba-tiba 3 aliran hukum suci surgawi langsung memasuki tubuh ketiga wanita itu. Dan kamu, Lin An, memimpin jalan untukku, dan ada kerja keras. Aku juga akan memberimu sedikit keuntungan, kata Qin seraya mengangkat tangannya dan membanting hukum suci surgawi yang tersisa ke tubuh Lin An. Boom! Ada ledakan tak berujung di tubuh keempat orang itu. Hukum suci surgawi yang menakutkan sepertinya meledakkan tubuh mereka, menyebabkan tubuh keempat orang itu tiba-tiba membengkak. Sempurnakan untukku, kata Qin pada saat-saat kritis. Qin meremas tangannya dan mendesak teknik perbaikan langit, dan rune terus menembus tubuh keempatnya. Qingling, Qin Tinting, dan Li Wan Shui memuntahkan pelangi ilahi dari 7 lubang mereka. Di bawah teknik pemurnian penyembuh langit, mereka menyerap banyak hukum dan kekuatan dari para murid inti ini. Gemuruh, napas ketiganya tiba-tiba membengkak dan menerobos dalam sekejap ke ranah suci surgawi. Aura suci surgawi yang tak terbatas dan megah turun, dan mereka bertiga meraung lagi dan lagi, menjadi sangat sakral, mulia, mengubah penampilan menjadi menakjubkan. Awalnya Ao Qingling, Qin Tinting, dan Li Wan Shui hanya berjarak 1 langkah dari tahap awal suci surgawi setelah menjalani pelatihan di PC seni bela diri. Tetapi sekarang Qin secara langsung membiarkan mereka bertiga mendapatkan terobosan. Adapun Lin An, aura di tubuhnya juga mengalami terobosan dan dia bahkan lebih kuat lagi. Ah, tidak. Ini hukumku. Banyak murid inti meraung dengan putus asa, mata mereka pecah dan mata mereka menyemburkan api. Mereka awalnya berharap untuk mendapatkan kembali kekuatan hukum mereka, tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Tuan Putra Suci Murong Tian, Tuan Putra Suci Pu Jisi, bantu kami. Murid-murid ini semuanya meraung dengan liar. Saat ini sepertinya sesuatu telah mendengar seruan mereka. Boom, di langit terdengar suara keras dan gunung-gunung terdekat yang tak terhitung jumlahnya berguncang. Qin mengangkat kepalanya dan merasakan 2 kekuatan yang sangat kuat turun dari langit, seolah-olah menekan dirinya. Saya melihat sebuah istana besar dengan udara ungu muncul di langit. Itu harta karun agung suci surgawi, kata Qin. Dia melihat harta itu, dan harta itu bernama harta Ji Xiao Dao. Awalnya Qin telah melihat banyak harta karun tingkat petapa surgawi di kuil harta karun. Tetapi segera setelah harta Ji Xiao Dao ini muncul, Qin tahu bahwa harta ini adalah harta pamungkas dari tahap air suci surgawi di aula suci harta karun. Setidaknya harta ini senilai 80.000 poin kontribusi. Seorang putra suci dari divisi seni bela diri benar-benar dapat menghasilkan harta karun seperti itu. Tidak heran itu sangat bertentangan dengan langit. Dan ketika orang yang memegang harta Ji Xiao Dao muncul, sesosok lainnya muncul di sisi lain di langit. Aura kekaisaran yang tak terbatas membumbung ke langit. Ini adalah sosok yang menjulang tinggi seperti dewa keabadian, berdiri dengan bangga di sana. Dengan sepasang mata itu melihat seperti seorang kaisar, meledak dengan keagungan yang tak ada habisnya. 2 sosok, satu di kiri dan satu di kanan, berdiri dengan bangga di langit, tampak dingin, meledakkan energi suci dari seluruh gunung 9 matahari, hampir meledak karenanya. Orang seperti apa yang mulia sehingga berani menyentuh bawahan-bawahan saya? Putra suci ini harus mencari tahu siapa yang berani menantang otoritas putra suci ini, kata sosok yang menggunakan harta Ji Xiao Dao. Dia sebenarnya adalah putra suci Murong Tian. Dari mana asalmu sehingga berani menyentuh bawahanku? Di sisi lain, ahli seperti kaisar melonjak dengan cahaya keemasan dan aura kekaisaran membawa keagungan kaisar yang tak terbatas. Itu adalah putra suci Pu Jisi. Awalnya keduanya memiliki keluhan, tetapi pada saat ini, melihat bahwa Qin langsung memenjarakan bawahan mereka dan merampas asal-usul suci surgawi mereka, kemarahan tanpa akhir tiba-tiba muncul dan niat membunuh yang mengamuk datang.
Saat berikutnya, tindakan di sini langsung menarik perhatian banyak murid dari seluruh divisi seni bela diri. Saat ini di antara pegunungan di sekitar, aura naik. Mereka semua adalah murid-murid dari divisi seni bela diri. Mereka semua memandang putra suci Murongtian dan putra suci Pujisi yang marah di atas langit dengan ngeri. Siapa yang berani menyinggung kedua putra suci itu? Ini mencari jalan buntu. Ayo cepat, kita harus melihatnya. Banyak murid nampak datang ke gunung itu. Bahkan beberapa penatua juga datang. Namun karena mereka tahu bahwa mereka hanyalah penatua biasa, mereka tidak dapat mengendalikan perkelahian ini. Dan bahkan penatua biasa tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Hanya penatua teratas yang memenuhi syarat untuk maju ke depan. Hahaha. Hanya 2 putra suci kecil dari divisi seni bela diri itu berani sombong. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa kamu adalah kaisar surga? Kata Qingchen seraya melihat ke atas langit dengan mencibir. Kalian, 2 putra suci, datang, berlutut di depan pemuda ini, dan memohon maaf kepada ketiga wanita ini. Mungkin pemuda ini bisa membiarkanmu tetap hidup. Kata Qingchen. Suara Qingchen kasar dan rasa dingin yang samar muncul di matanya. Sombong, terlalu sombong. Banyak orang mengalami mati rasa di kulit kepala mereka di saat mendengar kata-kata Qingchen. Bocah ini yang tidak tahu dari mana asalnya, begitu sombong, membuat 2 orang putra suci agung berlutut di depannya. Bahkan para penatua tidak memiliki kualifikasi ini. Lalu siapa dia? Bodoh sekali, anak ini gila. Saya belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Ini tidak seperti jenius dari divisi seni bela diri. Dari mana orang gila itu berasal? Apakah itu dari divisi pemurnian? Anak ini terlalu sombong. Saya khawatir dia masih belum tahu siapa putra suci Murongtian dan siapa orang-orang di belakang putra suci Murongtian. Jika putra ini benar-benar jenius dari divisi pemurnian, dia datang memamerkan kekuatannya sebagai master pemurnian. Perhitungannya salah untuk datang ke divisi Perhitungan yang salah untuk datang ke divisi prajurit. Perhitungan yang salah untuk datang ke divisi seni bela diri kita. Banyak murid dari divisi seni bela diri nampak membicarakannya. Dan bahkan di kedalaman divisi seni bela diri, beberapa penatua kuat juga melihat ke sini. Gerakan yang begitu besar, bagaimana mungkin itu tidak membuat para penatua puncak khawatir? Dan bahkan mereka yang telah melampaui tingkat menengah dari ranah suci surgawi juga telah memperhatikan hal ini. Mereka adalah penatua inti di divisi seni bela diri, tetapi mereka belum keluar. Namun semuanya memperhatikan dan melihat bagaimana pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung. Hahaha, sombong. Nah, kamu mencari kematian, kata Murongtian. Dia akhirnya marah. Dan harta Ji Xiaodao ungu itu bergetar hebat, mengamuk ke langit. Murongtian, serahkan anak ini padaku, kata Pujisi. Dia juga nampak marah. Dia adalah keturunan Kaisar Barat. Kaisar Barat adalah orang kuat di surga kuno. Ketika dia begitu dihina oleh orang lain, dia nampak sangat marah. Kedua putra suci itu menekan dan langit tampak berbalik. Kalian berhenti. Namun pada saat ini raungan kemarahan bergema di atas langit, bergemuruh. Dan di langit, cahaya api muncul. Cahaya api itu menyala, mengandung kekuatan yang mengejutkan. Kemudian api meledak dan semua orang melihat seorang lelaki tua dengan alis merah muncul. Lelaki tua itu tiba-tiba muncul di depan semua orang. Kakak Chimei. Ternyata itu adalah kakak senior Chimei dari divisi seni bela diri kita. Orang kuat di puncak tahap tengah suci surgawi. Melihat orang yang datang, banyak murid dari divisi seni bela diri itu nampak terkejut. Senior Chimei terkenal di divisi seni bela diri. Meskipun dia bukan putra suci, dia juga yang tertua di antara murid inti. Karena dia terlalu tua untuk menjadi putra suci, dia diharapkan menjadi sesepuh inti di masa depan yang bertanggung jawab atas seniman bela diri. Divisi tertentu dari kementerian dapat dianggap sebagai orang besar. Mungkinkah anak itu adalah bawahan dari kakak senior Chimei? Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Dalam sekejap, spekulasi-spekulasi muncul di benak banyak murid. Chimei, ternyata anak ini adalah orangmu. Murongtian berkata dengan dingin. Kamu menyingkir.
Dan ketika kamu melakukan sesuatu yang lain, aku mungkin akan memberikanmu wajah. Tetapi hari ini, anak ini, kamu tidak bisa membiarkannya begitu merajalela. Yah, Chimei, lepaskan dengan cepat. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Fujisi, karena tidak mengingat persahabatan lama. Kata Fujisi, dia juga berkata dengan dingin. Dia adalah putra suci veteran, jadi tentu saja dia tidak takut dengan Chimei. Sebagai putra suci, bagaimana dia bisa takut dengan senior Chimei? Kalian, mata Chimei itu menjadi dingin dan dia hendak berbicara, hanya untuk melihat bahwa Murongtian dan Fujisi tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Harta ungu itu meledak dengan api ungu dan membanting ke arah Qinchen. Di sisi lain, Fujisi juga dengan arogan menembak. Membentur, telapak tangan besarnya muncul di atas langit, menyapu ke segala arah. Keduanya benar-benar akan menembak Qinchen pada saat bersamaan. Kamu mencari kematian. Chimei nampak sangat marah, api bermekaran di matanya. Namun saat dia hendak melakukan tembakan, sebuah suara dingin terdengar. Chimei, kamu mundur. Pemilik suara dingin itu adalah Qinchen. Mendengar Qinchen berbicara, Chimei ragu-ragu, tetapi melihat bahwa Qinchen telah membumbung ke langit, mendatanginya dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kamu mundur. Mendengar itu, Chimei akhirnya berhenti ragu, dan dia buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Ya, baik, Chen Shao. Ketika suara itu jatuh, dia melesat ke samping, tetapi nyala api di tubuhnya melonjak ke langit. Jelas siap untuk pergi. Begitu Qinchen dikalahkan, dia akan mengambil tembakan yang kuat. Di sisi lain, melihat pemandangan ini, semua murid yang ada di sana mengubah ekspresi mereka. Bocah ini, siapa dia? Bahkan kakak senior Chimei memperlakukannya dengan sangat hormat. Semua orang pada awalnya berpikir bahwa Qinchen adalah bawahan dari senior Chimei. Namun melihat pemandangan ini pada saat ini, mereka segera mengerti bahwa apa yang mereka lihat mungkin berbeda. Dan asal-usul anak ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.